Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham big banks dan saham big caps lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kembali melemah di saat BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Jadi Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tercatat hanya 5,03% saja. Ini lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah yang mencanangkan sebesar 5,2%-an. Ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tercatat melambat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 dengan pertumbuhan 5,05% dan realisasi ini juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 5,3%-an. Jadi hari ini IHSG kembali melemah guys ya, terkoreksi 0,7%, close di 7.024. Dan cukup wajar di mana asing hari ini juga masih mencatatkan net sell 512 miliar untuk market reguler. Dan kita pun melihat ya, bukan hanya terkoreksi saja, banyak juga hari ini saham-saham yang kembali turun bahkan patah tren. Tapi saham yang paling banyak didistribusi asing adalah saham BBCA. Jadi kita akan bahas saham-saham big banks terlebih dahulu dengan menggunakan chart dan fitur lainnya dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Misalkan di chart yang ada di Stockbit, teman-teman bisa menggunakan lebih dari 2 indikator sekaligus dan ini gratis ya. Sedangkan di TradingView, jika teman-teman menggunakan lebih dari 2 indikator, itu harus berbayar guys. Jadi untuk teman-teman ya yang ingin menggunakan chart dengan indikator yang gratis gitu ya, tanpa ada batasan, teman-teman silahkan menggunakan Stockbit Sekuritas. Nah, di sini juga bukan hanya indikator teknikal saja yang bisa teman-teman gunakan ya, tapi ada indikator fundamentalnya juga. Seperti contohnya total revenue, EPS, net income, lalu ada total asset, book value, net profit margin, dan lainnya. Ini tentunya bisa teman-teman gunakan guys ya. Jadi bukan hanya indikator teknikal saja nih, tapi ada juga indikator fundamentalnya. Bahkan debt to equity ratio juga ada guys. So, untuk saham BBCA menjadi saham yang paling banyak didistribusi asing. Yang kedua adalah Gotoh dan sisanya adalah saham big banks. Jadi hari ini BBCA ada big distribution ya, terutama dari KZ, ZP, dan juga RX. Namun AK dan juga BK terpantau melakukan akumulasi. Jadi hari ini koreksi BBCA hanya 0,5% saja, tapi hari ini sempat turun ke area low ya di 9.100, yaitu mendekati level support selanjutnya di 9.000-an. Tapi kalau misalnya teman-teman hari ini sudah membeli saham BBCA, it's okay, tidak ada masalah. Ya, sekali lagi tidak ada masalah kalau misalnya teman-teman membeli sebuah saham ketika terkoreksi, tapi pastikan memiliki fundamental yang bagus dan setidaknya rutin bagi dividen. Jadi untuk BBCA kalau misalnya kita perhatikan ya di level 9.000-an ini sudah menyentuh zona oversold-nya, jadi tinggal kita tunggu saja akumulasi dan pembalikan arahnya atau bullish reversal. Karena kita melihat ya, meskipun investor asing ini masih mencatatkan net sell, tapi bukan berarti semua investor asing itu jualan. Ada juga yang melakukan akumulasi ya, seperti AK dan BK contohnya. Meskipun juga kita lihat ada investor retail yang kembali melakukan DCA di saham BBCA. Ada XL, SQ, dan juga XC. Lalu kita cek juga ternyata ada YP dan juga PD. Oke, jadi untuk saham BBCA cukup menarik ya jika ternyata semakin mendekati level 9.000-an, teman-teman bisa coba cicil lagi di 9.000 ya dengan akumulasi untuk DCA dan juga teman-teman tetap menggunakan metode multiple entry. Ya, jadi entry di harga supportnya ketika memang ada koreksi dan kalau misalnya teman-teman sudah yakin dengan harganya silahkan lakukan DCA. Tapi ketika naik ya teman-teman nanti melakukan averaging up jangan terlalu banyak seperti itu. Jadi untuk saham-saham big bank saya rasa ini adalah kesempatan terakhir ya menjelang pembagian dividen agar teman-teman bisa mendapatkan dividen yield yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah saham BBRI guys. Untuk BBRI hari ini ada koreksi 2,8%, close di Rp4.140 per sahamnya. Dan kalau misalnya kita lihat ya di 4.100-an ini adalah level support terdekat untuk BBRI. Tapi jika BBRI ternyata jebol di bawah 4.100, ada potensi kembali lagi ke 4.000 bahkan mungkin bisa ke 3.800-an. Jadi untuk saham BBRI kemarin masih ada akumulasi tapi hari ini ternyata ada distribusi ya, terutama dari AK, ZP, BK dan juga RX. Namun sekali lagi ya, bukan berarti semua investor asing itu jualan, tapi memang mayoritas ya ada net sell. Ada yang melakukan akumulasi juga, contohnya adalah CC, TP, YP dan juga DP. Ya, jadi hari ini kita melihat ya CC yang paling banyak menampung barang buangan dari AK seperti itu. Jadi untuk saham BBRI yang sudah beli ya di hari ini untuk teman-teman investor,
ya teman-teman akan mendapatkan yield sekitar ya 5% lebih ya guys ya dari saham BBRI, mungkin bisa ke 6% jika teman-teman punya di harga 3.800-an. Tapi kalau misalkan di harga saat ini ya sekitar 5% lah ya untuk dividen yield yang bisa teman-teman dapatkan, dan itu pun sebenarnya sudah sangat menarik ya jika teman-teman mendapatkan dividen yield yang besar karena teman-teman membeli di harga yang lebih murah. Jadi untuk saham BBRI saya rasa koreksi hari ini ya, yang terkoreksi sebesar 2,8% ini adalah kesempatan terakhir sebelum kita mendapatkan dividen. Jadi kalau misal teman-teman ingin mendapatkan ya dividen dengan yield yang lebih besar, maka pastikan teman-teman mencicil beli ketika terkoreksi. Dan ketika kalian menambah jumlah lot ya, bukan hanya average kalian yang turun, tapi jumlah dividen kalian juga akan lebih besar lagi. Nah, ini yang sebenarnya jarang dimengerti ya oleh para investor. Mungkin investor saham itu hanya melihat hype-nya saja. Oh, sekarang lagi hype saham Konglo misalkan ya. Oh, sekarang lagi hype saham ini. Ya, tapi kan semua juga ada resikonya. Nah, teman-teman harus paham dulu resikonya, baru teman-teman mengalokasikan dana untuk entry di saham tersebut. Selanjutnya adalah saham BBNI guys. Untuk Bank BNI hari ini juga terkoreksi ya, tapi koreksinya memang cukup dalam, 4,2%, close di Rp4.500 per saham. Nah, ini juga sebenarnya mulai mendekati di zona support sebelumnya ya guys ya. Jadi untuk saham BBNI di harga 4.500 hari ini sangat menarik sebenarnya. Jadi saya yakin banyak nih teman-teman yang juga mulai cicil beli untuk saham BBNI-nya. Ini kesempatan ya sebelum nanti di pertengahan bulan Maret ya, Februari Maret, nanti Maret di pertengahan bulan itu akan ada RUPS tahunan yang kemungkinan besar juga membahas terkait pembagian dividen final. Semoga dividen payout ratio-nya lebih tinggi nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya, itu yang kita harapkan. Jadi untuk BBNI ada distribusi juga ya, terutama dari ZP dan juga RX sebagai top seller, namun YPKZBQ terpantau akumulasi, dan beberapa investor retail juga akumulasi ya, ada XL, XC, PD, SQ, dan juga NI. Jadi sebenarnya banyak ya teman-teman investor yang mungkin sudah paham ya kalau misal ada koreksi ya ini saatnya beli. Ketika naik ya kita biarkan aja ya, seperti di tanggal 31 Januari ya BBNI-nya naik 2,8%, ya udah kita biarin aja dulu gitu ya. Kita diamkan saja kalau misal teman-teman sudah merasa puas ya dengan jumlah lotnya, atau mungkin teman-teman masih menginginkan harga bawah ya, masih memiliki cash. Saran saya tahan, kalau misalkan ada kenaikan itu jangan beli guys, tapi tahan aja gitu ya. Kecuali mungkin teman-teman terpaksa averaging up kalau misalkan saham Big Bang sudah diakumulasi besar-besaran. Nah, itu berbeda cerita ya. Boleh untuk averaging up kalau misalkan harga sahamnya kesulitan untuk turun dan bahkan diakumulasi terus-menerus. Tapi pada kasus ini kita melihat ternyata harga saham Big Bangs itu kembali terdiskon ya. Jadi wajar banyak investor retail juga yang masuk ya akumulasi. Meskipun saya yakin juga teman-teman pasti banyak juga nih yang takut ya dengan saham-saham Big Bangs. Tapi itu sangat wajar ya, karena di market emosional kita juga ikut bekerja gitu ya. Ada fear dan juga ada greed. Selanjutnya Bank Mandiri. Nah, ini BMRI juga turun dan menjadi sangat menarik ya karena mendekati level support sebelumnya di 5.400-an. Untuk harga closing hari ini di 5.500 per lembar saham ya, di 5.525 tepatnya, dan ada koreksi 2,6%. So, untuk Bank Mandiri kita cek ada big distribution ya, terutama dari YU dan juga RX, namun BK dan juga CC terpantau akumulasi. Dan kita pun melihat bahwa Bank Mandiri ini sudah mulai menyentuh zona oversold. Jadi ada kemungkinan Bank Mandiri di beberapa hari ke depan ya kemungkinan besar akan ada bullish reversal juga. Jadi untuk net sell-nya Bank Mandiri hari ini sebesar 67,1 miliar ya, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan BBNI yang net sell 98 miliaran. Jadi untuk saham-saham Big Banks yang memang di tahun 2024 ya, kita lihat pertumbuhannya ternyata juga tidak tumbuh besar ya, terutama untuk Bank Mandiri dan juga BBNI ya yang sudah keluar laporan keuangan. Tapi nanti kita akan bahas ya perbandingan dividennya juga, kita akan bahas terkait dengan pertumbuhan saham-saham Big Banks ya, kita akan coba bahas lebih intens ya di next video seperti itu, karena memang saham BBRI ini belum rilis guys laporan keuangan untuk Q4 2024-nya. Nanti kita akan prediksikan juga ya untuk teman-teman kira-kira berapa besar sih dividen yang bisa kita dapatkan dari saham Big Banks. Oke guys, jadi kalau misal kita perhatikan ya, kalau misalkan BBCA-nya turun, maka market cap BBCA itu biasa disalip oleh brand, ya bisa disalip oleh brand.
Tapi secara profitabilitas ya guys ya, di mana BBCA labanya ini jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan saham Brand. Nah, tapi memang saham Pak PP ya, seperti Brand, Tepia, BRPT, dan lain sebagainya, itu terkadang banyak sekali melakukan aksi korporasi dan hal ini yang dipandang oleh investor gitu ya, menjadi sebuah hal yang menunjukkan adanya pertumbuhan bisnis. Ya, bahkan kemarin terakhir BRPT katanya diakumulasi kembali oleh Pak PP ya dengan valuasi yang tinggi. Ya, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya juga perlu diperhatikan gitu ya. Di mana Pak PP ini sebenarnya terkadang ya menjual sahamnya namun mungkin kita tidak tahu ya, dan terkadang juga mengakumulasi saham dan itu ramai diberitakan. Nah, itu juga teman-teman harus paham. Jadi saham Brand Tepia itu sebenarnya bukan saham yang jelek ya, tapi memang harga sahamnya secara valuasi itu sudah sangat mahal. Jadi ketika ada fluktuasi ya, sebelum ada tanda bullish reversal, teman-teman jangan masuk. Tapi ketika ada tanda bullish reversal, oh ini ada potensi cuan nih karena sudah turun cukup dalam, misalkan kemarin turun 20%, 15% dan sudah mulai sideways, ada tanda bullish reversal, baru teman-teman bisa entry gitu ya. Jadi untuk saham yang kita sebut ya sebagai saham fundamental, memang banyak disalip ya oleh saham dengan valuasi yang cukup tinggi, yaitu saham-saham konglomerasi. Dan mungkin Pani pun bisa saja menyalip saham Telkom ke depannya. Dan selanjutnya untuk saham Big Banks juga kemungkinan besar ya, jika Paninya terus bertumbuh, maka potensi bisa menyalip saham perbankan saya rasa cukup besar. Jadi kita pun akan membahas ya saham-saham konglomerasi seperti saham Brand. Nah, jadi seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa saham Pak PP ini seringkali melakukan aksi korporasi ya, entah itu pemberitaan terkait merger, akuisisi ya, dan rencana-rencana bisnis ataupun ada buyback ya dari pengendalinya yaitu Bapak Prajogo Pangestu. Di mana kalau misalnya kita perhatikan ya, memang fluktuasinya cukup tinggi, jadi teman-teman juga harus pintar-pintar ya dalam mencari posisi dan juga mencari profit. Jangan sampai teman-teman menjadi exit liquidity untuk teman-teman investor yang lainnya. Ya memang kalau misalnya kita perhatikan ya, dividen dari Brand juga tidak besar gitu ya. Meskipun memang rutin bagi dividen, tapi kita lihat dividennya pun tidak besar. Dan masih kalah jauh lah dengan dividen dari saham Big Banks. So untuk Brand hari ini ada sedikit koreksi ya, 0,2%. Close di Rp8.850 per saham dan kita lihat memang cukup netral. Tapi ada yang akumulasi terutama dari CCKZ dan juga ZP dengan net buy 8,2 miliar dari investor asing. Dan di harga saat ini Brand juga sudah oversold, jadi teman-teman silahkan pantau. Untuk yang mau trend following, ini trennya masih uptrend ya, jadi masih oke nih untuk teman-teman bisa trend following ya di saham Brand ini. Selama tidak patah tren ya teman-teman jangan dulu cut loss ya, tapi tergantung trading plan-nya masing-masing nih, apakah teman-teman toleransi terhadap cut loss-nya itu lebih besar atau tidak. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini patah trennya itu di sekitar 8.500 ya, itu sudah harus mulai waspada. 8.400 teman-teman bisa eksekusi ya untuk stop loss-nya untuk pengamanan modal, untuk mengamankan modal maksud saya. Jadi untuk saham-saham Konglo ya, selain Brand juga ada Tepia ya, di mana anak usahanya akan segera IPO yaitu CDIA, dan besar kemungkinan CDIA juga akan hype ya, seperti ketika Brand IPO dulu. Nah untuk Tepia ya, kenaikan hari ini tipis hanya 0,8% saja, meskipun hari ini sempat naik ke area high di 9.000, tapi saya rasa banyak yang profit taking. Karena kemarin juga sudah naik cukup tinggi ya, 14%. Jadi hari ini ada normal distribusi ya, terutama dari BBCC dan juga AK. So, ada net sell asing 8,1 miliar untuk saham Tepia. Jadi kalau misalkan ada normal correction, itu wajar karena sudah overbought atau juno beli. Jadi teman-teman hati-hati ya. Buat yang belum take profit Tepia, pantau besok ya. Jika ternyata jebol di bawah MA150, consider untuk take profit dan mengamankan cuan kalian masing-masing. Selanjutnya saham Pani ya, yang kita lihat mengalami kenaikan kembali hari ini 7,9%, close di Rp11.875 per saham. Namun hari ini investor asing ada take profit ya. Sorry guys ya, sorry. Kita belum ini ya, kita belum rubah guys. Tapi kalau misalnya kita lihat dari money flow sih memang ada take profit. Coba kita cek ya untuk tanggalnya guys. Tanggal 5 Februari hari ini cukup netral ya, top satunya netral, tapi ada sedikit distribusi, terutama dari BK, YP dan juga CC. Jadi investor asingnya di sini net sell 45 miliar. Jadi banyak nih investor asing yang melakukan take profit ya di saham Pani seperti itu. Oke guys, saya rasa
IHSG ini memang agak sedikit apa ya, agak sedikit tricky ya guys ya untuk invest jangka panjang. Kenapa? Karena di setiap tahun itu ada saham-saham yang hype, ya kadang sahamnya bergiliran. Kemarin ada salah satu investor ya yang bertanya di grup ya, Kak bahas ABMM gitu ya, kenapa sahamnya sepi? Ya mungkin bukan hype-nya saham Pak LKH lagi. Kalau dulu di tahun 2022 ya, 2022, 2023 cukup hype ya saham Pak LKH itu seperti DILD gitu ya, sempat naik, lalu ada GJTL ya, bahkan ABMM juga kemarin di tahun 2024 sempat naik tinggi gitu kan. Nah, ketika sudah turun terkoreksi dan market maker-nya sudah take profit, ya cukup sideways kita lihat dan memang cukup sepi ya, seperti apa yang dikatakan oleh kawan investor yang menanyakan ABMM. Kenapa sepi? Ya karena hype-nya berbeda. Jadi saham di IHSG itu yang kita lihat ya, memang kita harus consider untuk take profit kecuali sahamnya naik terus. Contohnya saham Ratu yang kita lihat belum turun-turun seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, untuk kalian yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman daftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.